Oke, masih bersama Ibu Trimaya. Kita lanjut ke bahasan tentang beberapa parameter yang sering sekali digunakan ya di artificial intelligence, yaitu error function, cost function, dan gradient descent. Kita lihat dulu nih, ya. Memang akan masuk ke dalam matematis ya, tapi ini penting untuk diketahui sebelum masuk ke backpropagation. Nah, sekarang kita lihat apa itu error function. Error function itu adalah sebuah fungsi yang menunjukkan seberapa buruk performansi model kita. Ya, anggaplah begini, jika saya mau pergi ke meja terdekat, nah berarti error function saya adalah jarak posisi saya ke posisi meja. Nah, setelah kita tahu error function kita apa, berapa, nah berarti kita tahu nih posisi saya masih jauh ya. Untuk mendekati meja, baiknya saya bagaimana ya? Ya, saya ambil langkah untuk mendekati meja. Nah, analoginya seperti ini ya. Ini ceritanya ada orang yang lagi turun dari bukit ya. Kemudian dia ingin turun ke bawah. Nah, tentunya dia mencari posisi ya di mana dia akan mendekati bukit ya. Berarti error functionnya itu adalah ketinggian dari posisi awalnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita masih ingat kemarin beberapa dataset ya, beberapa data yang disebarkan seperti dipisahkan dengan sebuah garis atau yang kita namakan decision boundaries. Di pertemuan pertama sudah pernah disinggung. Nah, kalau kita lihat di sini kita juga bisa melihat berapa sih errornya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, garis ini akan berubah-berubah ya, sesuai dengan seberapa banyak iterasi yang kita lakukan pada neural network. Nah, kita lihat di sini errornya ada 2 ya. Kenapa 2? Karena ada titik merah yang ada di tempat biru yang seharusnya dia ada di tempat merah, dan ada titik biru yang berada di wilayah merah. Ya. Nah, perubahan ini tentunya akan disesuaikan ya, garis ini akan disesuaikan sampai errornya tidak ada ya, sampai errornya minimal bahkan 0 ya. Nah, jadi kalau kita punya model NN itu sebenarnya tujuannya adalah untuk split the data ya. Apakah ini 0 dan 1 ya, atau daerah merah atau biru dan lain sebagainya. Nah, ini keren kalau seperti ini ya. Biru di tempat biru, merah dan di tempat merah, sehingga pasti hasil dari klasifikasi NN ini sangat bagus. Nah, berarti kalau kita lihat, kalau kita punya 2 garis ya seperti ini ya, kita akan melihat perubahan-perubahan error. Kalau kita jumlahkan ya, dengan posisi seperti ini, errornya itu adalah yang kecil ditambah yang titik kecil ini, ini kita jumlah ya. Nah, semakin goalnya itu adalah yang tadi ya, semakin dekat atau semakin jarak ini ya semakin dekat dan menemukan posisi yang terbaik, di mana merah di tempat merah, biru di tempat biru ya, sehingga tujuannya nanti akan seperti ini
ya. Berapa nilai errornya? Ya, nilai errornya nanti akan dikalkulasikan, dijumlahkan dari masing-masing jaraknya. Nah, kalau kemarin kita mengenal ada yang namanya fungsi aktivasi step dan ada yang namanya fungsi aktivasi sigmoid. Apa sih sebenarnya perbedaannya? Nah, untuk step function ya, seperti waktu pada saat kita mengenali gerbang AND, mengenali gerbang NAND dan sebagainya, kita petakan menjadi dua daerah ya, 0 atau 1 ya. Kalau step function kan seperti itu, daerah yang kurang dari batasannya atau thresholdnya atau dikurang dari 0 maka dia akan 0. Kemudian daerah yang kalau netnya lebih besar daripada daerah thresholdnya ya, dia akan 1. Nah, oleh karena itu di sini kalau kita anggap daerah 1 itu biru, daerah merah itu 0 gitu. Nah, tentunya di sini garisnya itu bertujuan dianggap bahwa yang 1 ini harus semuanya biru ya, yang 0 itu harus semuanya merah seharusnya ya. Nah, bagaimana perbedaannya dengan fungsi aktivasi sigmoid ya? Perbedaannya kalau ini tadi nih saya kasih ini dulu. Ya, perbedaannya kalau fungsi aktivasi sigmoid kita bisa melihat nilai ya, nilai seberapa jauh atau seberapa dekat dia ke daerahnya ya. Seperti ini misalkan ya, 70% atau 0,7 ya. Jadi kalau kita lihat fungsinya ini beda ya. Kalau ini 0 atau 1. Kalau ini ada nilainya ya, ada nilainya di daerah sini. Berarti kalau kita lihat di sini bisa saja 0,7. Maksudnya 0,7 berarti apa? Seharusnya dia 1 ya. Seharusnya daerahnya 1 tetapi dia 70% misalnya. 0,7 dari 1 mendekati daerah biru ya. Nah, ini kalau 0,5 berarti 0,8 berarti dia lebih tinggi lagi. Ya. Nah, kalau ini 0,6 ya. 0,6 mendekati merah ya, daerah merah. Ini 0,3, 0,2. Ini maksudnya semakin biru itu semakin tinggi, semakin nilainya angka 1 itu berarti biru ya. Tetapi kalau mendekati 0 dia dipetakan di merah ya. Jadi kalau sigmoid seperti itu. Oleh karena itu kalau beda dengan step function ya, dia pasti langsung dipetakan menjadi 0 ya. Dan seterusnya ini menjadi 1 ya. Tetapi kalau di fungsi sigmoid dia memiliki nilai ya, memiliki nilai. Berarti kalau misalnya 0,8 berarti dia mendekati satunya lebih banyak ya. 0,7 berarti dia mendekati satunya lebih banyak ya. Kalau 0,2 ini lebih mendekati ke nilai 0 ya, 0,4 dan 0,6. Oke. Nah, kalau kita gambarkan fungsi sigmoid seperti ini. Nah, fungsi ini juga sering dipakai di neural network back propagation ya, nanti di pertemuan berikutnya. Oke, berarti kalau kita lihat di sini pemetaan nilai errornya tuh seperti apa ya. Semakin di atas garis 0,5 maka semakin tinggi probabilitasnya dikatakan biru. Ya, jadi kita ambil garis tengahnya. Garis tengahnya kira-kira di 0,5. Ya, di bawah itu maka dia dikategorikan sebagai daerah yang mendekati probabilitas nya lebih ke arah merah ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di sini perubahannya fungsi aktivasi step ya, nanti akan kita lihat yang kemarin-kemarin itu semua kita pakai ini ya. Tetapi untuk sigmoid nanti dia akan menghasilkan sebuah nilai ya, 0,1, 0,3, 0,7, 0,8 ya. Kalau kita bisa menyebutkan sebagai sebuah nilai probabilitas. Nah, ini adalah nilai
error ya, fungsi error. Nah, sekarang kita masuk lagi, ada istilah yang namanya cost function. Cost function. Apa itu ya? Nah, kita ingat lagi deh di waktu matematika dulu, pengertian dari function itu apa ya? Function itu adalah seperti ini contohnya, fx, misalnya saya punya fx sama dengan x kuadrat ya. Itu artinya kita petakan nilai dari a ke b ya. Kalau ini adalah a ya, menjadi b ya. Kalau kita punya x sama dengan 2, maka kita petakan itu menjadi x kuadrat, maka hasilnya akan menjadi 4 dan seterusnya. Nah, di sini cost function itu adalah sebuah fungsi yang memberitahukan seberapa buruk prediksi yang kita lakukan. Nah, tentunya di neural network kita pengen nilai cost function ini seminimal mungkin ya. Jadi kalau kita katakan cost function ini adalah sebuah fungsi ya, bagaimanapun juga kalau yang namanya fungsi pasti dipetakan, bisa dipetakan, digambarkan dalam bentuk grafik seperti ini misalkan ya. Ada sebuah fungsi, pasti kalau kita punya fungsi ceritanya ya min 4x pangkat 3 plus dan seterusnya. Nah, kita bisa menggambarkan dalam bentuk grafik. Nah, kalau kita lihat di sini di manakah letak titik cost function yang memiliki nilai terendah, itu adalah di lembah, di daerah sini ya, di paling bawah. Nah, tujuannya model NN yang baik itu adalah sebuah model yang bisa meminimalkan nilai cost function itu ya. Karena cost function itu adalah fungsi yang memperlihatkan berapa buruk sih performansi error kita ya. Nah, memang ada beberapa metode di sini, salah satunya dengan mean square error ya. Contoh, kita bisa melihat yang tadi ya, jarak dari antara garis. Kalau kita geser-geser garisnya ada dari dua buah daerah, kita hitung errornya ya. Ini jaraknya, ketinggiannya ya, seberapa jauhkah saya dari garis ya. Ini kalau kita hitung masing-masing, ini salah satu metode mean square error ya. Nah, yang nilai error yang tadi ya, kalau kita lihat dibentuk dalam persamaannya, kita dapat menemukan berapa cost functionnya ya dengan persamaan seperti ini. Kalau kita pakai kuadrat dari selisih ya, H dikurangin Y ya. Y ini H ya, H ini misalnya di sini ya, salah satunya dikurangin jarak, dikurangin ini ya, Y-nya yang ini ya, Y1 misalnya ya, kemudian dikuadratkan ya, kemudian dijumlah dan dibagi 1/2M. Nah, ini salah satu contoh perhitungan cost function ya. Jadi dari sini kita bisa melihat kalau nilai cost functionnya besar ya, berarti modelnya masih buruk ya. Nah, oleh karena itu the goal of the NN adalah meminimalkan cost function ya, harus minimal nih, maksudnya nih kalau yang jaraknya jauh seperti ini berarti garisnya harus didekati ya, harus didekati ya. Kalau yang masih jauh-jauh ini ya, jadi sebaiknya mendapatkan nilai yang paling optimal. Nah, oleh karena itu ada sebuah metode gimana sih caranya agar minimum lokal atau global suatu fungsi dapat ditemukan ya. Ada caranya ya, gimana caranya meminimal cost function. Nah, kita masuk ke yang namanya sebuah metode yang dapat meminimumkan, mencari nilai optimum suatu fungsi, namanya gradient descent. Nah, ini juga sering sekali dipakai di neural network. Meskipun nanti pada pengembangannya banyak sekali teknik-teknik optimasi yang dipakai untuk menemukan nilai minimum ya. Nanti di pelajaran teknik optimasi Anda lebih banyak mendapatkannya.
Nah, tapi intinya adalah nilai cost function ini harus diminimize dan caranya adalah kita temukan nih di sebuah fungsi ya. Kita gunakan apa yang disebut sebagai gradient descent ya. Nanti kita akan lihat bahwa beberapa kali iterasi mulai dari dia di atas di ujung ini ya, seperti tadi orang yang di atas bukit, dia datang, dia akan mencapai titik terendahnya, itu bagaimana dia akan turun bertahap, setiap iterasinya turun dan terus sampai dia mendapatkan nilai yang konvergen di titik optimumnya yang paling di final value minimum lokal global suatu fungsi yang tadi ya, yang Ibu sebutkan bahwa titiknya itu bahwa cost function terendah itu ada di dasar lembah ya. Nah, kita nggak tahu ini titiknya ada di mana kira-kira. Nah, oleh karena itu metode untuk menemukan titik yang paling minimum di suatu fungsi salah satunya adalah gradient descent. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita lihat dulu nih, kita ingat-ingat lagi apa sih yang namanya gradient ya, gradient descent ya. Nah, tentunya nanti kalau kita punya cost functionnya yang tadi ya, ini kalau kita pakai mean square error yang tadi, maka nilai tujuan kita kan tadi ingin meminimalkan cost function. Nah, caranya adalah dengan menemukan turunan dari cost functionnya ya. Nah, tapi sebelum itu ini sebenarnya dapat dari mana ya, kenapa bisa sampai seperti ini. Nah, ada baiknya kita ingat-ingat lagi pengertian dari gradient ya, dan apa itu gradient descent ya. Gradient ya, ingat matematika dulu ya. Gradient itu sebenarnya turunan pertama kalau bahasa Indonesianya. Kalau saya punya fungsi fx sama dengan x kuadrat, berarti turunan pertamanya itu adalah 2x. Nah, sebenarnya dari persamaan ini kita bisa menemukan informasi yang diberikan dari turunan pertama ini ya. Contoh ya, masih ingat rumus turunan ya. Rumus turunan pertama di pelajaran matematika 1 ya, itu adalah limit dari fx plus h dikurangi fx per h ya, dibagi h. Nah, itu sebenarnya apa sih? Nah, contoh saya punya fungsi x sama dengan x kuadrat. Nah, kenapa saya analogikan sebuah fungsinya y sama dengan x kuadrat? Karena ini kalau kita tadi lihat nilai cost function itu kalau kita pakai metode ini sebenarnya ini menemukan cost function itu ada banyak ya, tetapi banyak dipakai adalah mean square error ya. Terutama nanti kita masuk ke backprop yang dipakai ini. Nah, kalau kita lihat mean square error itu adalah hasil pengurangan dan dikuadratkan ya, berarti ini adalah sebuah fungsi kuadrat ya. Oleh karena itu saya berikan contohnya juga, ceritanya ini adalah sebuah nilai cost function ya, sebuah fungsi dengan y sama dengan x kuadrat. Oke. Berapa turunan pertama dari fungsi tersebut? Nah, berarti kan yang kita pengen tahu berapa turunan dari cost functionnya. Nah, itu. Nah, tetapi sebelumnya kita lihat nih, sebenarnya filosofi matematik dari turunan pertama itu apa sih? Nah, kalau kita lihat di sini ya rumusnya, turunan dari sebuah fungsi itu adalah sebenarnya limit h mendekati 0 fx plus h min fx dibagi h. Itu maksudnya adalah kalau saya punya titik nih, saya ambil poin yang pertama ya, poin yang pertama ya, ini satu poin yang pertama. Kalau saya buat fungsi fx-nya yang orange ini ya, yang ini, kemudian saya ambil lagi titik yang kedua ya, titik yang kedua. Nah, jaraknya plus h ya, ini ada ketinggian dia ya, ketinggiannya h ya.
kita geser poin sebelumnya dengan nilai H yang kecil. Berarti di sini yang hijau ini ya, yang hijau tua ini adalah titik ini ya. Ini, ya. Nah, berapakah turunannya? Turunannya itu adalah selisih dari fungsi yang di atas dikurangin yang sebelumnya, yang awal, dibagi H ya. Dan itu adalah turunan fungsi tersebut ya. Limit mendekati 0 dari pengurangan fx plus h min fx dibagi h ya, selisih dan bagi dengan rasio perubahannya ya. Ini adalah yang disebut sebagai nilai gradien. Nah, sekarang coba kalau kita lihat di sini ya. Kalau di cara formulasi ya, itu seperti ini, tapi waktu kita juga bisa pakai cara cepat ya. Cara cepatnya kalau kita punya fungsi y sama dengan x kuadrat ya. Turunannya berapa ya? Ini kita sering banget ya, gampang saja langsung 2x gitu kan ya. Kita dapat ini. Nah, tapi kita lihat nih ya, sebenarnya filosofi gradien itu kayak gimana ya. Kalau saya punya di titik yang berbeda-beda, misalkan ya di sini titiknya 1, ini 1 ya, x sama dengan 1. Nah, kemudian saya ambil lagi di titik yang kedua. Titik yang kedua ini adalah H-nya 1 ya. H-nya 1 nih. Perbedaan jarak antara titik ini dengan titik ini itu adalah 1. 2 dikurangi 1 ya. 1 tambah 1 H-nya. Ini H. Berarti gradiennya adalah fx plus h min fx per h. Kalau kita hitung itu akan sama dengan 3 ya. Kalau nilai gradiennya, nah ini slope-nya ini ya, bisa saya gambarkan. Nah, coba kita ganti ya dengan titik lain. Nah, oke. Nah, kalau titiknya saya dekati ya, titiknya didekati lebih mendekat ke nilai yang pertama ya, H-nya itu 0,1 misalkan ya, maka akan didapatkan 2 ya, turunannya adalah 2 ya. Sampai yang paling terdekat ya, saya ganti lagi, nilainya akan 2,01 ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi ya, kalau jaraknya tinggi ya, jadi anggap aja sebenarnya dia sama ya kasus yang tadi. Awalnya hanya tinggi ya. Nah, kalau nilai gradien itu adalah di sebuah nilai yang agar lebih mendekati nilai optimumnya ya, berarti dia akan turun dari atas ke bawah ya, sampai beberapa iterasi sampai mendekati nilai yang seharusnya ya. Karena ini 2, maka ini justru lebih mendekati sama ya, 2. Berarti semakin hanya mendekati 0, maka turunannya ya, ini kalau pakai limit ya, limit itu kan berarti H-nya mendekati 0 ya. Berarti kita upayakan agar si H-nya ini mendekati 0 ya. Dari mulai tinggi 2, 1, terus paling dekatnya berapa, dia akan mendekati nilainya akan mendekati 2 ya. Mungkin 2,0001 gitu. Ya, jelas ya. Jadi konsep gradien itu seperti itu. Limit mendekati 0 itu seperti itu. Ya, jadi awalnya nanti, oleh karena itu kita gunakan rumus gradien ini ya untuk mencari turunan dari cost function nanti ya. Nah, kalau kita lihat untuk lebih jelasnya, ini apa sih sebenarnya maksud dari turunan 2x ya. Kalau yang tadi kita temukan berarti
X itu sama dengan 1 itu adalah 2 ya. Tapi kalau misalnya titiknya di sini maka dia akan 4 ya. Nah, tapi kalau misalnya dia min 1 itu nanti dapatnya ke arah sana ya, min 2. Nah, sebenarnya panah-panah ini memiliki arti tersendiri ya. Tanda nilai turunan positif atau negatif menunjukkan arah untuk bergerak ke arah mana ya. Kalau dia positif ya, dan apakah mendekati ataukah menjauh ya. Kemudian besar nilai turunan menunjukkan seberapa cepat perubahannya ya. Berarti kalau besar itu berarti perubahannya cepat ya, tetapi kalau sudah nilainya kecil itu berarti perubahannya lama ya. Kemudian arahnya juga sama ya. Kemudian nilai turunannya itu sama dengan gradien ya, jadi gitu. Nah, jadi nilai turunannya adalah gradien ya. Besar nilai turunannya menunjukkan seberapa cepat perubahannya, dan tandanya menunjukkan arah ya, arah kemana dia bergerak ya. Oke, nah seperti yang tadi kita katakan, nilai F turunan dari 2 ya masih relatif besar, berarti dia masih jauh dari nilai minimum. Tujuannya mencapai titik optimum ya, nilai minimum yang yaitu di sini ya, di tempat hitam. Kemana arah titik terendahnya? Kita pengennya berarti kemana ya, bukan ke atas tapi dia harus ke bawah ya. Nah, kalau di sini F aksen 2 itu 4. Kalau 4 positif berarti dia akan ke kanan ya. Tetapi kalau minus F aksen 2 itu berarti minus 4, dia akan ke kiri ya. Nah, berbeda dengan di sini ya, Fn1 sudah cukup kecil, tandanya sudah dekat minimal ya. Berarti dia sudah semakin minimal ya. Nilainya kecil. Kalau nilainya kecil berarti sudah mendekati nilai minimal ya. Arahnya menuju titik terendah enggak ya. Nah, kalau negatif harus negatif ya. Oleh karena itu kita bisa memformulasikan gradien descent ya, arahnya harus negatif di sini ya. Ini adalah lokasi poin sebelumnya, kemudian gradien fungsi naik ke atas kalau positif ya, tapi kita pengennya turun kan, turun ke bawah. Kalau turun ke bawah berarti gradien fungsinya harus minus ya, biar mendekati nilai minimum ya. Kemudian di sini ada alfa, skala langkah, step, berapa kali dia akan turun step by step ke nilai titik optimumnya, nilai titik minimumnya. Nah, nanti kita kenal alfa itu bisa dikatakan sebagai learning rate kalau di machine learning atau di NN ya, kecepatan pembelajaran. Nah, kemudian yang ini adalah lokasi poin sebelumnya ya. Oleh karena itu perumusan gradien descent adalah seperti ini. Dia akan turun ke lokasi yang baru kalau kita petakan dengan perumusan ini sebesar ini ya. Nah, dengan notasi yang baik masa kita bisa menemukan XT sama dengan XT-1 posisi sebelumnya dikurangi alfa dikalikan turunan atau gradien dari Fxt-1 sebelumnya. Nah, oke. Nah, alfa ini yang kita kenal nanti, yang kita pakai sebagai learning rate. Nah, oleh karena itu step by step dia turun ya. Makanya waktu kemarin kita bahas, kenapa enggak sih biar cepet aja belajarnya kita gedein nilai alfanya. Nah, hati-hati kalau terlalu besar memang dia akan cepat perubahannya. Tetapi kalau pada saat sudah mendekati titik, sebenarnya dia udah di sini nih ya. Tapi kalau alfanya terlalu besar, nah dia akan melewati nilai yang seharusnya ya, terloncat justru. Kalau kita pengennya ini kita turun ya, turun besar-besar ya, baru nah kalau udah deket-deket mestinya
harusnya kecil-kecil ya, biar tidak terlongkap. Oleh karena itu nilai alfa kita set sedemikian rupa. Memang kalau cepat itu kita bisa cepat turun ke bawah, tetapi jangan terlalu cepat karena step-step langkah ini nanti terlewati ya, justru terlewati nilai yang seharusnya kita dapatkan. Oke, nah kalau kita lihat visualisasi gradien desain dalam bentuk satu dimensi seperti ini ya kira-kira. Setelah beberapa kali iterasi, maka dia akan mencapai titik cost function yang paling terendah. Ya. Oke. Nah, bagaimana dalam bentuk dua dimensinya? Bisa ya. Anda bisa gunakan parsial diferensiatif, maka kita akan melihat bentuknya dalam 3 dimensi seperti ini dan dalam 2 dimensi seperti ini ya. Oke. Tanda nilai turunan menunjukkan arah untuk bergerak ke atas ya. Arahnya bukan hanya kiri dan kanan ya, tapi juga ke atas ke bawah. Besar nilai turunannya menunjukkan seberapa cepat perubahannya. Ya, ini kalau dalam 2 dimensi. Formula gradien desain 2D seperti ini ya, mirip-mirip sama tapi ada bentuk matriks ya. Bedanya hanya bentuk matriks serupa, yang membedakan hanya dimensinya saja. Nah, kalau kita lihat visualisasi gradien dalam bentuk 2 dimensi, bentuknya akan seperti ini ya. Dimana dia akan menuju lembah yang paling dalam ya. Nah, disinilah titik dimana nilai cost functionnya minimum. Oke. Nah, sekarang di mana sih gradien desain dipakai dalam neural network? Kalau kita lihat algoritma secara general dari neural network itu, pertama inisialisasi bobot ya. Anda bisa menentukan bobot awal dan biasnya. Kemudian untuk setiap poin input x1 sampai xn, apa yang dihitung, kita hitung nilai errornya untuk setiap dimensi i1 sampai n. Nah, kemudian dicari, diupdate bobotnya, di mana bobot baru itu akan sama dengan bobot lama dikurangi learning rate dikalikan. Nah, ini dia turunan nih dari cost functionnya ya, turunan dari nilai error. Nah, ini adalah yang tadi ya. Nah, ini sebenarnya gradien desainnya. Oke, kemudian juga sama di update biasnya ya dengan perumusan ini ya. Dan ini akan terjadi, proses ini diulang sampai konvergen ya. Ini sampai konvergen seperti ini ya, di mana garis pemisahnya nanti akan di seperti ini ya. Di mana biru akan di daerah biru, merah mestinya semuanya di daerah merah. Oke, kalau saya ringkas rumusnya seperti ini ya. Nilai errornya, prediction, input dan weight-nya dalam bentuk matriks ya. Ini kita pakai, kalau ini kita pakai aktivasi sigmoid ya. Nanti kalau kita masuk ke backprop jadi udah mulai mengerti ya. Oke. Nah, oleh karena itu yang kita cari apa ya? Ini gradien itu dipakai untuk menentukan turunan dari cost function ya, yaitu ini ya, delta nih nilai gradien ya, nilai gradien dari cost function. Oke ya, berarti kalau perumusan rumus ini ya, kenapa dia nilainya minus tadi sudah dijelaskan ya, karena kita ingin meminimalkan cost function kita. Oleh karena itu caranya bagaimana? Caranya kita cari nilai turunannya ya.
first order derivatif turunan pertama dari cost function. Ya. Nah, kalau diaplikasikan di perumusan ya, formula generic gradient descent yang tadi ya, yang pada Anda lihat di sini ya, sebuah titik berpindah menjadi posisi terbawahnya ya, rumus yang tadi pada gambar yang tadi, yang awalnya di sini menuju ke sini ya, dari titik x t-1 ke xt ya. Kalau kita cari slope-nya, maka kita akan mendapatkan perumusan seperti ini, di mana alfa itu adalah step langkah ya, langkah menuju titik optimum ya. Nah, pada NN berlaku gradient descent di mana? Yaitu pada saat kita update weight dan update bias ya, perumusan ini dipakai seperti itu karena yang kita inginkan adalah mengubah yang hanya bisa dirubah itu bukan inputnya ya, bukan yang lainnya, tetapi bobot dan juga bias ya, bobot dan juga bias ya. Nah, oleh karena itu alfanya tadi ya, step langkahnya itu kita sebut sebagai kecepatan belajar sebuah jaringan saraf tiruan, yaitu learning rate ya, di mana dia akan menuju titik di mana cost functionnya minimum itu ya. Oleh karena itu nanti ini hubungannya dengan learning rate. Oke, cukup ya. Terima kasih. Pertemuan saya akhiri. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.